Starbucks sih lagi opening. Starbucks opening, join lah sebagai part-time barista di Starbucks. Kalau aku lebih percaya everyone can brew. Semua orang bisa menyeduh. Rajut Project dalam kesempatan ini akhirnya bisa hadir di David.co yang kalau kita flashback ke belakang, kita udah lama nih pingin mengajak Andre untuk bisa kita ulik-ulik banyak kisahnya di dalamnya. Dan dalam kesempatan ini alhamdulillah Rajut Project bisa hadir di sini. Ini dia Andre, apa kabar Andre? Saya Andre. Sehat, Bang. Alhamdulillah Andre. Nah, aku mau sedikit mendengar nih karena kalau bicara Andre ini adalah salah satu coffee shop yang Andre dirikan, David.co, cukup hits dan banyak diperbincangkan di kaula muda. Sedikit, siapa Andre ini? Dari mana dasar Andre ini sangat concern di dunia kopi? Kalau kita panjang sih Bang sebenarnya, cuman kalau kita breakdown sebenarnya berawal di tahun 2017-2018 itu aku mewakilkan Sumatera Utara itu untuk lomba debat bahasa Indonesia di Malang waktu itu. Debat bahasa Indonesia di Malang? Iya, debat mahasiswa akademi kalau kompetisinya itu. Di Malang itu udah banyak tuh kedai-kedai kopi yang fokusnya ke manual brewing sebenarnya. Selama seminggu di sana, aku banyak nyobain berbagai coffee shop lah ya, manual brewing, espresso base, bahkan yang mocktail-mocktailnya itu udah happening lah di sana dari tahun 2017. Kemudian begitu pulang ke Medan, kan itu libur semester tuh, libur semester, kesibukan nggak ada, nyari kesibukan, nyari part time di coffee shop. Nah waktu itu Starbucks sih lagi opening. Starbucks opening, join lah sebagai part-time barista di Starbucks tahun 2018 sampai tanggal 31 2021 kemarin. Artinya udah mengundurkan diri saat ini. Udah resign. Sudah mengundurkan diri. Udah resign. Perjalanannya berarti nggak sengaja lah ya dari acara mahasiswa, tertarik, nongkrong, ya kan? nikmati kopi, asik nih. Nah, kalau bicara tentang Andre Ari, David.co, sedikit kita coba mendengarkan. Bahwasanya kalau nggak salah aku, David.co ini bukan di sini tempatnya dulu. Ya, kalau dulu itu agak dalam sih, mungkin belum banyak orang rasa tahu. Di pedalaman? Ya, di pedalaman. Jadi tempatnya itu di samping Hotel Rido. Samping Hotel Rido tuh ada gang lurus, kira-kira 800 meter, belok ke kanan, nanti kiri, lurus lagi, belok kanan lagi. Panjang lewatinnya itu, sampai lewatin kuburan dulu, baru nyampe. Iya, makanya aku lihat tuh kalau aku masuk itu aku lihat itu sebelah kanan aja. Ya. Jadi belok kanan dan nemuin David.co. Nah, kenapa harus pindah kemari kira-kira? Nah, beberapa hal sih Bang. Kebetulan aku udah resign, udah waktunya aku harus jadi full time lah di David. Waktunya lebih fokus. Harapan aku ketika pindah ke kota, lebih banyak orang yang tahu David, lebih banyak orang yang bisa ngerasain kopi yang kita seduh itu gimana sih. Terus beberapa program David itu kan melibatkan customer. Kayak everyone can brew. Seperti apa itu? Customer boleh nyeduh di sini. Oh, artinya misalkan aku mau ngopi di sini, aku bisa nyeduh sendiri? Boleh. Ada program kami, tagline-nya itu everyone can brew. Dari everyone can brew ini harapannya si industri kopi bakal sustain atau berlangsung terus nih. Karena banyak orang yang terlibat kan. Jadi harapannya gitu. Dengan program yang dibawa terus ke kota, lebih banyak lagi nih target marketnya. Wow. Banyak orang yang bisa ngerasain. Iya. Dan mudah diakses diakses. Oh wow. Nah, inovasinya juga cukup menarik. Selain itu, ada lagi nggak inovasi baru yang ada di David.co itu sendiri? Ada beberapa. Yang pertama, yang klise, tapi tujuannya paling bagus menurut aku itu Tumbler Day. Jadi kalau misalnya customer bawa wadah minumannya sendiri, itu dapat potongan diskon 10% karena dia ikut andil untuk mengurangi sampah plastik. Wow. Nah, sampai sekarang itu udah berjalan 8 bulan program ini, Tumbler Day. Jadi kalau misalnya bawa wadah sendiri, itu diskon 10%. Terus kayak program-program kayak yang bulan kemarin tuh namanya Giving Back to Community, itu CSR sih Bang. Jadi 100% keuntungan si salah satu minuman yang kami pilih itu untuk orang yang nggak punya rumah, homeless, untuk orang-orang di panti asuhan. Gitu. Dan itu sudah berjalan lama? Udah berjalan, udah 2 kali berjalan Giving Back to Community ini. Wow. Amazing. Jadi aku ngelihat ini kayak mana ya? Maksudnya kalian cukup aktif lah ya. Sebagai seorang pebisnis juga peduli dengan lingkungan.
Tadi aku dengar bahwasanya siapa yang bawa wadah sendiri bisa dapat diskon. Artinya juga kita peduli lingkungan nih untuk mengurangi bahan-bahan plastik. Terutama juga yang terakhir aku dapat dengar juga seperti contohnya hasil keuntungan tadi dari perkumpulan komunitas tadi itu diberikan kepada warga kurang mampu. Ini inovasi ganas ini. Ide dari mana nih muncul kayak gini? Kalau dari ide-ide sih, jujur aku banyak ngelihat referensi aku coffee shop di luar, karena mereka percaya keberlangsungan suatu brand ketika bisa ngelibatin semua lapisan masyarakat. Jadi aku coba si David walaupun masih kecil waktu itu, masih dalam sana, udah coba ngelakuin itu. Karena kan Langsa masih kota kecil bang, masih mudah lah yang kita cakup kayak gitu. Beda lagi kalau ceritanya udah kota besar. Jadi kalau brand sekecil itu agak berat sebenarnya. Jadi mudah lah di Langsa. Asik ini deh. Karena kan kalau aku juga sering dengar nih. Waktu itu aku belum tahu David.co tuh di mana. Jadi aku udah ada kawan-kawan duduk lah. Jadi mereka selalu ngobrol, kita ke David.co, di mana David.co? Di sana bang. Dia sampai nggak bisa jelasin. Artinya kan ada sesuatu yang membuat Andre waktu itu bertahan di sana sebenarnya. Maksudnya kalau Andre bertahan di sana itu kenapa? Kenapa nggak langsung buka seperti ini di awal? Nah kalau kita ceritain bang David itu bermula dari 3 kegagalan aku untuk buka coffee shop di Medan. Itu mau collab sama kawan pertama. Terus di bulan 3 awal itu di Starbucks ada pemangkasan jam kerja karyawan. Jadi yang part time itu diliburin. Jadi yang masuk full time baristanya aja. Berdasarkan dari hal itulah aku ngelihat punya kesempatan nih untuk bisa ngelebihin waktu, fokus bangun coffee shop sendiri. Tabungan yang ada waktu itu ya itu segitu dengan tempat yang free karena punya tunangan sendiri. Belum ada kesempatan untuk ke kota. Nothing tulus aja waktu itu karena sempat mama yang bilang bakso yang di pedalaman itu terus tempe yang di pedalaman itu aja tetap rame karena rasa gitu. Benar. Nah, berdasarkan itulah yakin oke buka di dalam sana. Kalau udah bicara rasa, gunung pun dilewati. Lautan pun akan dilewati demi menikmati rasa dari sajian tempat tadi. Oke, kita ke sekarang hari ini. Hari ini David.co sudah hadir di pusat, artinya di tempat keramaian, bisa diakses dengan mudah. Tentu kalau kita bicara Jalan Ahmad Yani ini sudah banyak coffee shop yang hadir di sini. Dan saya yakin juga kalau bicara David.co tidak bisa stagnan dengan apa yang sudah ada. Pertanyaan selanjutnya adalah inovasi baru dari menunya. Ada nggak menu-menu yang khusus yang ditawarkan yang bisa membuat David.co itu beda dengan yang lain? Nah, kebetulan pas di depan hadapan abang ini ada Bogota. Ini varian terbaru. Bogota. Di depan aku rupanya. Nah, Bogota ini masuk ke klasifikasi mocktail series ya David, udah 2 bulan launching. Sekarang baru ada 4 varian untuk mocktail series. Bentar, nama Bogota? Bogota, ibu kotanya Kolombia. Oh, Bogota Kolombia, kampungnya Radamel Falcao. Bogota Kolombia, oke sip, tadi lanjut. Nah, harapannya dengan adanya inovasi kayak gini, David bisa bertahan dan berlangsung lebih lama sih bang. Karena boleh aku rasa dulu. Boleh. Ini cicip. tanpa aku pengetahuan tentang kopi sih agak sangat boleh. Mohon dibantu nih untuk jelasin ke aku nih komposisi apa aja dan mulai aku rasa nih. Ini apa nih ya? Yang itu kayu manis, tapi dia nggak boleh digeser, tetap di atas. Oh, di atas aja nggak boleh digeser. Fungsinya untuk aromatik. Jadi enggak gini untuk dihisap ya? Nggak. Dia untuk ngedistract lidah abang terus ke penciuman. Jadi ada rasa cengkeh yang bisa buat si lidah ngerasain hal-hal lain kayak gitu. Oh iya, siap. Oh iya, ada aromanya. Kayu manisnya mulai untuk nganggu sebenarnya. Oke, ini cara minumnya nih ya. Ini minumnya nih. Minum. Lebay. Bentar lagi. Belum dapat nih, bentar. Lembut ya? Ya, dia perpaduan 3 elemen rasa. Di situ ada rasa yang kayak cinnamon, habis itu ada cengkeh-cengkehan rasanya. Terus ada ristretto shotnya, ada coconut water. Jadi aku coba di Bogota ini lebih kompleks aja sih bang.
banyak rasa yang bisa. Banyak rasa Andre. Jadi Andre, kalau bicara komposisi tadi Andre yang Andre sebutkan ini klasifikasi minuman untuk kaum apa ini? Maksudnya untuk muda-mudi kah, untuk orang-orang dewasa kah, atau seperti apa nih? Kalau klasifikasi ini sebenarnya untuk 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas? Ya, karena ada efek kesehatannya gitu? Karena bukan sih Bang, ada beberapa variabel, contoh dari harga sebenarnya. Karena Mocktail Series ini masuk ke varian yang di atas 18.000. Kalau Bogota itu kita jualnya 20.000 kan. Karena rasanya memang enak. Habis itu kalau anak muda mungkin masih banyak yang suka kopi susuan. Iya. Karena itu kan jembatan orang minum kopi. Iya. Nah, jadi setiap coffee shop ini harus ada sih. Harus ada perantara untuk mengantarkan mereka untuk penasaran untuk menu-menu selanjutnya. Ya. Jadi Bogota ini lebih ke untuk cocoknya fine dining gitu-gitu. Karena kan udah ngeluarin makanan. Jadi untuk minuman pendampingnya gini-ginian. Mocktail Series. Enak boy. Oke. Bicara minuman ini Bogota. Kenapa diberikan nama Bogota? Memang ini dari Andrenya atau memang sudah kayak mana? Karena aku suka baca buku sama nonton series kan. Jadi ngikutin tuh kayak Pablo, terus El Chapo gitu-gitu. Bogota ini sering disebut kartel. Jadi kasih nama Bogota. Karena tampilannya looknya kartel kali. Iya. Di dalam kalau kita berbeda. Karena juga sebelum aku coba membahas kopi lanjut, karena aku juga lihat banyak ada beberapa buku yang ada di sini yang aku juga sangat suka. Berarti Andre ini seorang pembaca buku ya? Suka aja sih Bang. Memang rajin baca atau suka? Suka, lebih ke suka aja. Kalau dulu diporsir, kalau sekarang udah ini aja sesuaiin waktu aja lah Bang. Nah kalau katakanlah ada konsumen yang pesan kopi ini dan minta izin baca buku, bisa? Boleh, seneng pun Bang. Dulu kalau di David Lama ada promo bahkan kalau dia baca buku kesini untuk kerja itu dapat potongan diskon 50%. Ya, dari mana itu idenya tuh? Kenapa begitu? Karena pengennya di umuran anak muda, waktu itu kan targetnya muda tuh, muda-mudi di sana. Iya. Targetnya pengen orang lebih produktif aja. Baca buku, nambah wawasan dia, terus ngerjain hal yang dia suka. Kita support dari hal itu gitu. Memang udah visioner kali ini udah. Oke. Kita bicara kopi ini lagi. Next, ada nggak lagi menu-menu seperti ini yang muncul dari David.co selain Bogota? Ada 4 kan yang rilis. Itu pertama Bogota yang saya rasa ini. Ya, yang tiga lagi itu ada Middle East Summer. Ya, habis itu ada Lunar, sama Here Comes the Sun. Kalau Bogota udah dijelasin ya sedikit nih. Kalau yang selanjutnya, menu selanjutnya. Middle East Summer itu dia, kalau mungkin orang udah sering dengar, specialty coffee. Iya, specialty coffee. Kalau di Middle East Summer itu ada perpaduan antara specialty tea, teh yang spesial tadi, dengan perpaduan rasa-rasa yang ada rasa rempahnya, ada rasa vanilanya gitu-gitu. Jadi teh outstanding tea lah, ultimate tea gitu. Iya. Gak sekedar teh dingin aja gitu. Iya. Middle East Summer. Terus ada Here Comes the Sun, itu lebih ke sparkling beverage gitu, yang buat orang recharge kalau siang-siang. Lunar lebih ke kopi lagi sih Bang, cuman lebih bold lagi daripada si Bogota. Iya, 4 jenis baru, inovasi baru dari Bogota saja. Aku rasa ini makin penasaran dengan menu-menu selanjutnya. Jadi langsung saja kalian bisa langsung ke David.co. Kalaupun ingin tahu lebih lanjut bisa mengunjungi medsosnya di Instagram ada David.co Coffee Roaster. Kalau username-nya David.co ID. Nah, kalau bicara promosinya sudah cukup memadai di medsosnya, kita bicara keadaan saat ini dengan menu baru, inovasi baru yang muncul dari David.co. Keadaan pandemi COVID-19 saat ini masih mendera. Bagaimana kondisi saat ini? Apalagi kita tahu nih baru-baru saja keluar keputusan jam 10 malam itu harus off. Sedangkan sebelumnya aku sering lewat, rame banget di sini. Beberapa strategi udah disiapin. Kayak yang pertama sebenarnya penggunaan gelas di David.co itu nggak boleh dulu Bang. Ini karena kita lagi shoot, jadi dipakein lah karena biar looknya oke. Penggunaan gelas di cut karena kami percaya customer lebih penting daripada si Davidnya. Makanya tagline-nya because you matter. Kenapa harus menggunakan cup? Sterilnya si customer tadi harus kita jaga gitu. Banyak orang-orang yang fokus dan concern akan hal itu. Jadi aku nggak mau blunder dengan hal itu. Jadi utamain customer daripada si David gitu. Jadi pakai cup,
Terus ada program Lazy Treats, itu kayak happy hour, free delivery kemana aja. Mesannya lewat Instagram, jadi orang bisa ngopi dengan aman di rumah. Lazy Treats, itu dari jam 12 sampai jam 4 sore promonya. Artinya aku ngelihat David.co malah tidak mengeluh dengan keadaan, tapi mencari alternatif. Ya. Jadi artinya kita mencari alternatif, menyesuaikan diri dengan kondisi. Adaptasi tuh. Wow. Jadi kalau misal banyaknya kita dengar, kalau kita cakap nih bagaimana keadaan pandemi, susah ini bang, beginilah. Nah kalau David.co malah mencari solusi. Nah solusinya seperti yang Andre sampaikan tadi. Ya. Lebih penting customer daripada Lebih penting customer daripada David. Makanya tagline-nya because you matter. Dan itu memang harus menjadi salah satu juga bagi teman-teman coffee shop ini bisa diambil lah konsepnya. Ya boleh. Bahkan kita seneng kalau teman-teman yang lain itu bisa nerapin ini karena kalau kita semua udah aware, customer ngerasa nyaman, mereka nggak takut lagi untuk keluar rumah dan untuk bermain ke coffee shop kita, untuk nikmatin kopi kita. Mereka lebih trust gitu. Oh semua coffee shop udah safety nih, ada tempat cuci tangannya, ada sabunnya, meja yang dikasih jarak, terus minumannya pakai cup, kita jamin itu steril. Gitu. Dia orang lebih trust. Nah kalau aku mengulik tadi ada bahasa bahwasanya kalau David.co versi lama itu lebih khususnya ke anak-anak muda-mudi. Ya. Nah, secara tidak langsung terjawab nih, David.co hari ini yang ada di sini berarti untuk umum, semua khalayak. Ya. Karena kita bisa dengar dari sebuah menu saja ini kayak lebih ke dewasanya lah. Ya. Artinya kalau David.co hari ini lebih terbuka untuk khalayak umum. Ya, jadi aku pengennya jadi pelajaran sih. Kami setahun di dalam sana dengan Dalam sana sagagak. Ya. Pedalaman tuh. Di dalam sana. Oke, next. Ketika hadir di kota dengan target market yang lebih luas, pengennya nyentuh semua segmen, nggak terlalu segmented kayak kemarin. Karena ketika bisa nyentuh semua segmen, orang-orang dapat poinnya nih. Bapak-bapak dapat poinnya, anak-anak dapat poinnya. Jadi nggak customer-nya sih. Bahkan untuk kerja di sini pun anak tamat SMA pun boleh jadi part-time barista kayak gitu. Jadi pengennya membuka diri untuk semua khalayak bisa ngerasain berbagai visinya gitu, berbagai sudut pandang ya, dari sudut pandang pekerja, sudut pandang customer, kita coba ngedeliver itu. Banyak keanehan dari seorang Andre ini. Dari awali bahwasanya customer bisa buat kopi sendiri, kemudian bisa membuka lowongan partner time. Nah, yang lebih aneh lagi malahan Andre ini kalau aku lihat ini cukup bandel. Agak bandel karena gini loh, dasar bandelnya begini, aku coba memberikan gambaran nih. Biasanya seseorang yang punya resep, dia seorang businessman, dia akan menjaga resepnya, dia tidak akan berbagi tentang resepnya. Nah Andre ini malah kebalikan, Andre malah seperti seorang konsultan yang mau memberikan edukasi tentang kopi. Malahan ada beberapa coffee shop yang buka juga Andre ikut memberikan konsep serta rasa-rasa dan racikan kopi. Ini kan berbeda sekali dengan bisnismen pada umumnya. Mereka merahasiakan menu-menu khusus. Andre terbalik nih. Apa yang menyebabkan Andre lagi-lagi seperti itu? Pertama, dulu kan pulang ke Langsa itu 3 bulan sekali bang, kalau waktu kerja di Medan. Jadi karena udah jadi barista, kemudian suka ngopi juga, sering ngopi keliling. Jadi ketika pulang lagi ke Langsa untuk buka David, aku ngerasa perlulah untuk kita sharing, karena nggak ada yang salah dari sharing. Karena dari aku mungkin ada yang bisa aku tambahin, dari orang lain bisa nambahin ke aku kayak gitu. Jadi pengennya lebih kayak yang aku bilang tadi, sustain. Industrinya tuh berkelanjutan, nggak cuman karena tren, nggak cuman karena ikut-ikutan. Ketika orang udah paham fundamentalnya, setiap orang yang pelaku industri ini, jadi mereka bisa ekspor lebih jauh bang. Gitu. Pengennya industrinya berjalan. Kalau industrinya berjalan kan yang untung David juga. Orang tetap minum kopi ujungnya. Iya. Artinya kan kalau kita bicara tren kan ada masanya ya. Iya. Nah di Andre ini sudah membaca bahwa saya ini nggak boleh sebatas tren. Iya. Ini harus betul-betul jadi industri. Jadi industri. Dan juga siapapun bisa, artinya mengundang Andre untuk bisa boleh bang. konsul lah ya. Boleh. Dan mekanismenya itu maksudnya gini loh Andre, aku coba mau sharing lagi nih. Kalau Andre ini kan pada dasarnya melihat peluang industri kopi ini jangan sebatas tren. Artinya ini ada satu visi yang Andre lihat bahwasanya kopi ini bakal hit sekali di sini. Nah, coba Andre kasih pandangan tentang kopi itu sendiri bisa meningkatkan perekonomian khususnya di Kota Langsa. Nah, kalau dibahas bang, sebenarnya dia ada 3 gelombang jenis industrinya.
Kalau di kopi, gelombang pertama itu waktu itu Nescafe lah, ketika kopi bisa dinikmati seluruh orang lah, kopi instan. Gelombang kedua di tahun 80-an itu ada brand-brand kopi besar, ketika kayak Starbucks, itu buat orang jadi tren, minuman itu jadi kayak gaya hidup. Gelombang ketiga ada yang namanya specialty industry. Di situ kita nyeduh kopi nggak cuman udah ngasih ke customer udah gitu aja, tapi kita bisa ngejelasin the story behind the coffee. Iya. Penceritaannya apa nih? Dari mana diambil? Gara-gara hal inilah sampai orang customer pun tahu kita ngambil green bean-nya di mana, ngerostingnya di mana, hulu ke hilir terlibat di sini. Karena hal itulah aku yakin perekonomian bakal ngelibatin semua banyak kalangan masyarakat di kopi. Nggak cuman coffee shop-nya yang sejahtera, tapi petaninya sejahtera, prosesor sejahtera. Bahkan sampai yang kerja di perkebunan kayak yang tukang sortirnya, roastery itu terlibat semua. Bahkan bisa jadi sejahtera kalau ininya 3 elemen tadi itu bisa solid lah untuk bisa ningkatin ekonomi tadi ya. Artinya ini sangat berdampak luas ya, Iya, di berdampak segala luas. segmen. Kalau industri kopi ini betul-betul terus dipertahankan dan ini berjalan terus. Iya. Nah, kalau kita melihat jenis kopi ini, kadang-kadang kan orang kalau namanya pemula ini mau buka coffee shop ini kan punya keraguan. Karena kalau bicara buka coffee shop ini kan harus punya basic dasar. Kira-kira begitu nggak? Kalau pandangan Andre gimana? Kalau aku lebih percaya everyone can brew. Semua orang bisa menyeduh. Tahapannya itu kan kita pembelajaran ya Bang. Pasti orang tiap mengeksekusi sesuatu pasti mau belajar nih. Dia pengen tahu lebih lanjut apa sih yang dia lakuin gitu. Ketika dia udah ada kemauan untuk ngelakuin, baru dia belajar hal-hal dasarnya. Dari hal-hal dasar lah bisa berkembang untuk explore lebih lanjut lagi kayak gitu. Jadi kalau aku percaya ya buka gas terus istilahnya gitu. Ketika udah ada niatan untuk itu, pasti dia belajar gitu. Wah. Everyone can brew. Iya. Everyone can brew. Iya. Andre, dalam kesempatan ini banyak hal yang bisa kita dengarkan dari Davi.co selaku Andre sebagai ownernya, dan juga banyak inovasi-inovasi dari Davi.co yang bisa kita adopsi nih. Artinya buat kawan-kawan yang ingin mengambil ilmunya silahkan langsung datang ke Davi.co, bisa sharing langsung. Boleh lah Bang. Nah, kita kembali pada ending kesempatan ini. Re, mohon kasihlah satu motivasi nih bagi pemula-pemula atau anak-anak muda yang kira-kira berminat melihat dunia coffee shop ini adalah salah satu peluang usaha yang baik. Kalau aku percaya kenapa ini industri yang tepat untuk kalian pilih, karena kopi ini udah jadi kayak komoditas harian, daily dose-nya orang-orang, bahkan semua kalangan ada yang berasa dirinya nggak oke nih ngejalin hari kalau nggak ada kopinya gitu. Jadi penikmatnya udah banyak, target market udah luas, udah waktunya sih kalian harus terjun di sini. Iya, thank you. Terima kasih buat Andre atas waktu dan kesempatannya, dan aku yakin Re, kita sama-sama juga melihat bahwasanya peluang kopi shop juga sudah mulai nampak, dan banyak sekali anak muda yang sudah mulai hijrah kemari, sehingga saya rasa ini adalah peluang besar. Dan tentunya dalam edisi kesempatan ini Rajut Project sangat berterima kasih nih atas waktu dan tempatnya. Davi.co sudah hadir di Rajut Project dan kita bisa banyak mengulik dari seorang Andres dan Davi.co pada umumnya. Sekian, terima kasih dalam kesempatan berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.